Terima kasih kepada pengurus dan panitia di mana mereka minta untuk kali ini pimpinan atau saya sendiri diminta untuk menyampaikan sambutan sekaligus buka kongres keempat ini. Sehingga kami tadi beberapa hal penting yang kami sampaikan, salah satunya adalah berakhirnya otonomi khusus ini. Sehingga di mana agenda-agenda yang dilakukan oleh Majelis Rakyat Papua terutama untuk melaksanakan secara konstitusi Undang-Undang 21 tahun 2001 pasal 77 itu, di mana MRP akan gelar rapat dengan pendapat atau RDP, yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat. Sehingganya AMPTP ini ya memberi dukungan penuh kepada Majelis Rakyat Papua supaya semua masyarakat orang asli Papua di 28 kabupaten kota di Provinsi Papua khususnya ini memberi pendapat. Jadi karena wewenang diberikan kepada MRP dan DPR, ini tidak kepada siapapun. Undang-undang atau Undang-Undang 21 atau undang-undang manapun tidak beri wewenang kepada siapapun untuk evaluasi undang-undang otonomi khusus ini. Yang memberi wewenang kepada MRP dan DPR. Sehingga MRP hanya membuka ruang untuk rakyat orang asli Papua menyampaikan pendapat terhadap psikologis pelaksanaan OSU selama 20 tahun. Dan Papua Barat sudah lakukan dan sudah finish. Hari ini tinggal jadwal untuk Provinsi Papua, yang kebetulan pimpinan dan anggota kemarin 17 orang sudah datang ke Papua untuk kita berkoordinasi dalam rangka tahapan berikutnya, yaitu RDP di 5 wilayah adat, kemudian RDPU, yaitu rapat dengan pendapat umum yang akan dihadiri oleh para bupati, wali kota, kedua gubernur akan hadir untuk menyaksikan keputusan pleno luar biasa, dan akan beserta rakyat semua kami akan bawa keputusan itu ke DPRP untuk diparipurna diserahkan kepada negara dan kepada berbagai pihak kita kasih untuk membantu, menolong, menggagas pikiran-pikiran yang terbaik untuk undang-undang yang lebih baik atau seperti apa yang terbaik untuk kepentingan orang asli Papua ke depan. Terima kasih. 2007 dengan 2010 bahwa itu setelah lakukan rapat dengar pendapat masih MRP lalu kami kan sikap bahwa OSUS tidak tolak, dan itu pun mengulangi dari tahun 2001 bahwa posisi Dewan Adat sejak 2001 sampai 2020 ini tetap. Nah, kenapa di periode akhir ini kita lebih banyak diam? Karena soal bicara punya kita sudah lakukan. Kita sudah berbicara bahwa otonomi khusus dengan kajian-kajian awal itu kami sudah lakukan. Bagaimana otonomi khusus dalam penegakan hukum, HAM, ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan soal ekosistem lainnya. Itu tidak berimplikasi positif terhadap pembangunan masyarakat adat. Yang sesungguhnya legitimasi otonomi khusus itu memberikan penguatan, afirmasi action kepada orang asli Papua supaya tuan di atas negerinya sendiri. Tapi itu pun undang-undangnya sudah direduksi sama dengan undang-undang yang lain, sehingga itu pun terjadi di 2002. Nah, sejak itu sudah kami punya penilaian tersendiri. Lalu OSUS lahir sendiri itu win-win solusi terhadap eskalasi politik soal Papua Merdeka atau penentuan hak nasib sendiri bagi pembebasan bangsa Papua. Tapi selama 20 tahun ini itu justru implikasi pembangunan otonomi khususnya itu tidak nampak. Tapi aspirasi perjuangan bangsa Papua itu justru menjadi isu internasional hari ini, menjadi isu global. Nah, oleh sebab itu kami posisi Dewan Adat Papua di bawah saya itu kita ada kepada rakyat, keberpihakan itu jelas kepada rakyat. Sehingga posisi hari ini berdasarkan mandat Undang-Undang Otonomi Khusus pasal 77 mendelegasikan tugas untuk mengevaluasi otonomi khusus itu kepada MRP dan DPRP. Nah, hari ini kan rujukannya tidak jelas, ada MRPB dan DPRPB. Tapi Dewan Adat berhasil karena konsolidasi kami di Provinsi Papua Barat itu sudah berhasil 2 wilayah. Nah, teman saya sudah instruksikan 2 wilayah itu apapun alasan harus mengamankan bahwa otonomi khusus itu tidak berimplikasi dan apa menjadi kebutuhan rakyat, dan itu sudah jelas diberlakukan. Nah, proses di Papua ini kami ada bersama dengan MRP. Kami ada bersama dengan MRP dan kami ada jalan. Dan proses ini kita tidak akan lakukan proses yang parsial, proses setengah-setengah, tapi proses penjaringan aspirasi dari tingkat rakyat ini sampai nanti itu
entah DPRP mau lakukan paripurna atau nanti aspirasi kemana, kami akan kawal. Kami akan ada dalam tim. Karena baiknya MRP mereka membentuk bukan pansus tapi panitia. Nah oleh sebab itu kami dari sipil kelompok sipil atau masyarakat adat di dalam. Nah alamat otonomi khusus itu bukan Pokja adat, Pokja perempuan, bukan Pokja gereja. Nah, otonomi khusus itu Pokja adat. Tapi kan ini kan semua buat akal-akalan. Nah setelah sudah gagal, lalu mereka mencari kami Dewan Adat. Tidak, Dewan Adat tapi posisi kami jelas. Nah, jadi kami tidak berbicara tentang unsur keberhasilan kegagalan, tapi itu sudah lama kami sudah perjuangkan itu, dan hari ini kami ada untuk mengeksekusi, ya, mengeksekusi bahwa tidak ada akar-akar satupun otonomi khusus di atas tanah Papua. Ya seperti kayak posisi di 2001 dan di 9 Agustus jelas pidato saya bahwa dalam pidato 9 Agustus dalam pandemi COVID saya sampaikan bahwa di dunia hari ini mengalami satu pandemi COVID, tapi di Papua itu mengalami dua. Ada pandemik dan endemik. Ya. Nah, pandemik itu COVID, tapi endemik ini pelanggaran HAM yang sungguh luar biasa yang sedang terjadi. Nah, oleh sebab itu, saya sampaikan bahwa seluruh masyarakat adat Papua harus kawal otonomi khusus, dan otonomi khusus itu menghasilkan keputusan sesuai dengan keinginan rakyat Papua. Keinginan rakyat Papua. Juga kita kawal tentang petisi yang lakukan. Sehingga itu endingnya kita akan kasih. Oke, ini boleh mepet, oke ini negara. Silakan kamu berdua silakan berunding. Apa menjadi pilihan politik terakhir. Nah, soal sikap Dewan Adat Papua tentang otonomi khusus. Tolak otsus itu karena pelaksanaan otsus itu mestinya kan melibatkan masyarakat tapi kalau kami pada secara organisasi pada posisi menolak dan sudah kerja untuk petisi. Tapi kami berikan dukungan kepada DP untuk mengambil aspirasi dari masyarakat Papua lalu disampaikan ke pemerintah. Tadi dengar informasi Papua Barat sudah selesai, tinggal di sini. Kami memberikan dukungan kepada DP untuk menjaring aspirasi dari masyarakat kemudian disampaikan entah mau ditolak atau apa seperti itu terakhir nanti kita